selamat bertemu di tayangan perdana Cah Madwaci TV milik SMP Purnama 2 Cilacap. Hari ini kami akan mengadakan acara obrolan Hari Kesaktian Pancasila bersama beliau Bapak Rasmun Dwijowaskito SPDM selaku Kepala Sekolah SMP Purnama 2 Cilacap dan sebagai pakar pendidikan karakter. Baik, Bapak Rasmun, bagaimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah, Allah SWT senantiasa dilindungi, sehat walafiat, tiada kurang suatu apa asli. Oke, kita tahu nih Pak bahwa tanggal 1 Oktober 2020 kita masih tetap dan akan terus memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Nah, untuk itu apa makna Hari Kesaktian Pancasila tersebut, Pak? Baik, terima kasih. Hari Kesaktian Pancasila. Ada kata sakti barangkali itu juga menjadi pertanyaan. Begini, Bu Asih. Bu Asih sebagai guru PKN dan juga sejarah di sekolah ini tentu punya tanggung jawab moral yang besar untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur Pancasila yang kita telah sepakati sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara. Hari ini tepatnya 1 Oktober 1965, sekitar berapa tahun yang lalu ya Bu Asih? Ya, sekitar 55 tahun yang lalu ya Pak, betul. Ya, kenapa sih bangsa ini mesti memperingati mengenang Hari Kesaktian Pancasila? Dan di situ ada kata sakti. Kalau kita berbicara ini tentu mindset yang ada di benak kita, tolong disampaikan kepada para siswa, tentu adalah masyarakat bangsa Indonesia yang sudah sepakat bulan bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia, tidak hanya sebagai ideologi bangsa, tapi juga sebagai perjanjian luhur. Kita tahu bahwa peristiwa yang tidak perlu terjadi dan terulang kembali pada tahun 65, 30 September puncaknya adalah sebuah tragedi yang tidak perlu terulang kembali bagi bangsa ini. Kemudian di sanalah Pancasila kembali diuji kesaktiannya. Kenapa kembali diuji kesaktiannya? Beberapa kali bangsa Indonesia mengalami ujian saat bangsa ini belum dipersatukan, masih bersuku-suku, berjuang kedaerahan juga diuji karena belum adanya persatuan dan kesatuan. Penjajah dengan sangat mudah memporak-porandakan kesatuan bangsa Indonesia yang sejatinya itu adalah kekuatan bagi bangsa kita. Kemudian dalam perjalanan sejarah juga kita diuji kembali, baik rongrongan dari pihak penjajah yang belum puas untuk kembali menguasai bangsa ini, juga dari dalam negeri. Tentu saja ada kepentingan-kepentingan yang tidak sejalan barangkali masuk merongrong kesaktian bangsa Indonesia, kesaktian Pancasila. Tepatnya kalau Bu Asih mengajak anak-anak untuk selalu mengingatkan peristiwa memilukan G30S itu adalah kembali menguji kesaktian Pancasila pada hakikatnya. Itulah pentingnya kita memperingati hari ini 1 Oktober untuk selalu kita kenang sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena nilai-nilai religius, nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai kemanusiaan tentu, kemudian nilai-nilai luhur yang lain ada 5 tentunya di dalam sila, di dalam Pancasila itu kita maknai. Itu barangkali Bu Asih atas pertanyaan yang berdasar sekali, apa makna di balik itu semuanya Hari Kesaktian Pancasila. Berarti karena dengan adanya Pancasila kita mampu ya Pak untuk melewati segala tantangan
baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Begitu, Pak? Iya, jadi demikian ya kerangka dasar pemikirannya. Bangsa ini kan bangsa yang besar, heterogen, majemuk. Tentunya nenek moyang bangsa kita, para founding fathers kita sudah mengukur apa sejatinya nilai dasar yang bisa dijadikan sebagai dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menghadapi bayangkan beribu suku, kemudian etnis, bahasa bisa disatukan dengan nilai luhur ini, dan bangsa di dunia ini mengirimkan sejatinya ideologi yang satu ini. Betul. Begitu Bu Asih. Oke. Lalu dengan seperti itu, bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat saat ini, Pak? Saat ini Iya. di masa milenial, Iya, masa betul. pandemi Iya, gitu, betul. wah butuh sekali nilai-nilai itu, kan nilai esensial Iya. dan nilai abadi yang mesti lintas zaman. Artinya pada zaman manapun diperlukan. Pada saat ini kita bergotong royong, bersatu padu menghadapi situasi yang demikian. Kami di lingkungan kebetulan ditokohkan, kami punya yang namanya Jogotongo. Jogotongo itu pedulikan kepada kanan kiri, depan belakang. Barangkali ada dapur yang tidak ngebul, dengan adanya wabah ini terdampak secara ekonominya. Itu kan nilai Pancasila, gotong royong untuk saling pedulikan satu di antara yang lain. Begitu Bu Asri. Berarti memang Bapak tidak hanya memandang bahwa itu suatu hal yang teoritis ya Pak, tetapi Bapak sendiri mengalami kondisi saat ini memang sangat butuh pengamalan nilai-nilai Pancasila ya, untuk bisa kita tetap survive menghadapi kondisi yang tidak menentu seperti ini ya Pak ya. Oh, konkret sekali, tidak hanya teori. Maka kami mintalah kepada seluruh elemen, apalagi kepada anak didik, ini perlu diberi pemahaman. Jangan sekali-kali menjadikan Pancasila sebagai alat politik, alat kepentingan. Kepentingan kita adalah kepentingan yang lebih besar, bangsa dan negara ini yang majemuk itu bisa selamat, berkali-kali menghadapi ujian, senantiasa selamat dengan Pancasilanya. Jadi kalau berbicara Pancasila berarti nilai-nilai luhur yang ada di bangsa ini yang terpelihara, terawat dengan baik sejak jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, bahkan sejak masih kerajaan. Sebelum itu nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada, terawat dan terpelihara hingga kini. Hanya kadang-kadang kami menduga ya ada kepentingan-kepentingan asing yang iri dengan gitu. Bangsa yang besar ini bisa disatukan, diikat oleh satu nilai, yaitu Pancasila. Itulah kesaktiannya Pancasila. Jadi menurut pendapat Bapak, kita masih perlu ya untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila, khususnya untuk para generasi muda kita. Begini, kalau itu pertanyaan yang menggelitik. Yang namanya asupan itu kan tidak hanya bersifat material ya, berupa makanan, gizi yang baik gitu ya. Tetapi asupan itu kan juga penting berupa nilai luhur, kesatuan dan persatuan, kemudian nilai musyawarah untuk mufakat ketika ada kepentingan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, kemudian nilai religius, nilai ketuhanan. Lintas zaman, generasi milenial sekalipun membutuhkan pada saatnya. Kadang-kadang kita mengalami kegalauan, kegersangan rohani. Apa kita tidak butuh hadirnya Sang Kausa Prima, penyebab yang utama? Siapa pencipta kita? Hati menjadi tenang. Itu kan nilai Pancasila, Bu Asih. Apa tidak butuh? Sama saja dengan makanan kan? Pada zaman dulu yang butuh makan, pada saat ini ya juga butuh makan. Makanan rohani dan makanan jasmani. Begitu gambaran kami. Baik, dengan seperti itu kita sebagai generasi muda
tentunya harus belajar banyak nih Pak, belajar banyak dari masa lalu, dan kita tidak boleh melupakan masa lalu agar kehidupan kita ke depan itu bisa lebih baik lagi ya, dengan kita tetap mempertahankan Pancasila. Seperti itu Pak. Kewajiban kita yang tua justru untuk menginternalisasikan nilai-nilai dengan keteladanan. Bu Asi sebagai guru sejarah, guru PKN apalagi punya tanggung jawab moral yang besar. Tidak hanya teoritis disampaikan kepada siswa, kepada generasi milenial ini yang tantangannya begitu berat karena tidak mengalami. Kalau kami kebetulan generasi yang terlahir mengikuti pendidikan moral Pancasila sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, hingga jadi guru masih ada PMPKN, pendidikan moral Pancasila dan keluarga negara. Nah, tidak hanya teoritis yang kami maknai, tetapi juga prakteknya kebetulan kami mengalami secara langsung bagaimana menerapkan nilai-nilai luhur itu. Itu makna kesaktian Pancasila, Bu. Baik Bapak, ini untuk pesan kepada generasi milenial, khususnya untuk para siswa SMP Purnama 2 Cilacap. Apa pesan Bapak di Hari Kesaktian Pancasila itu untuk mereka? Baik, ini menggelitik juga pertanyaannya. Generasi milenial yang tidak merasakan, mengalami akan pentingnya nilai-nilai ini. Tetapi hakikatnya nilai itu kan nilai substansi, nilai mendasar. Tentu pesan kami kepada generasi, terutama ya siswa kita lah ya, SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap, pastikan apa yang dipelajari dalam sejarah, dalam pendidikan warga negaraan ya sekarang, nilai-nilai yang terkandung, kemudian sejarah yang pernah menimpa bangsa ini yang pahit tentu saja tidak perlu terulang kembali. Kita belajar dari sejarah untuk lintas generasi apapun nilai-nilai luhur itu untuk tetap dipertahankan. Perhatikan para mentor, para pendidik kita yang selalu mengajarkan, mendidik, memberi keteladanan, itu adalah dalam rangka untuk dipertahankan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang pelajaran yang mungkin terkesan banyak teori, kemudian nilai, bukan berarti tidak relevan di lintas generasi abad kapanpun dan abad manapun. Tetapi penting bagi kita bahwa pada saatnya kita kan hakikatnya kan makhluk individu, pribadi dan makhluk sosial. Betul, iya. Kepentingannya pun begitu. Maka penting ini para generasi muda untuk menyeimbangkan, menyelaraskan antara kepentingan individu, kepentingan duniawi, kepentingan ukhrawi, lintas kepentingan dunia dan akhirat. Insya Allah dengan begitu generasi milenial kita akan selamat melalui tantangan yang sesuai dengan yang dihadapinya pada saat ini. Kita barangkali jangan sampai melupakan. Oke, kita menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 yang kehadirannya dipercepat ini dengan adanya COVID-19 ini. Nah, bukan berarti bahwa nilai-nilai itu, nilai-nilai Pancasila kita lupa. Itu pesan kami, Mas. Terima kasih Bapak. Pemirsa, itulah bincang-bincang kami bersama Bapak Rusmudi Wijowaskito, Kepala Sekolah SMP Purnama 2 Cilacap, di mana sekolah kami adalah sekolah yang menyeimbangkan antara kepentingan religius dan kepentingan nasionalis. Begitu Pak ya? Terima kasih para pemirsa Cahmad.co TV. Saksikan terus program-program kami untuk memberikan tayangan yang bermanfaat dan mendidik kita semua. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa hatiku takkan pilu telah ku
darah. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari bulan pertiwi.